Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifla Kontesa dengan NIM 191500037. Saya dari kelompok C. Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan pertolongan pada persalinan kala 2 dan kala 3. Alat-alat yang digunakan untuk persalinan kala 2. Untuk mengetahui tanda-tanda persalinan harus dilakukan pemeriksaan dalam. Untuk mengetahui pembukaan sudah lengkap adalah pembukaan yang sudah 10 cm. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Mika Kontesa yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan dalam ya Bu, dan pembukaan Ibu sudah lengkap 10 cm. Baiklah Bu, artinya itu Ibu sudah memasuki persalinan kala 2, yaitu proses pengeluaran bayi ya Bu. Iya Bu Bidan. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan pertolongan persalinan pada Ibu ya Bu. Jadi dimohon kerjasamanya ya Bu. Iya Bu Bidan. Baiklah Bu, Ibu ingin posisi meneran yang seperti apa ya Bu? Ada yang duduk, setengah duduk, ada yang jongkok, dan ada juga posisi meneran yang menungging. Jadi Ibu silakan memilih posisi meneran yang nyaman bagi Ibu. Jadi Ibu sudah tahu ingin posisi meneran yang seperti apa Bu? Sudah Bu Bidan, yaitu setengah duduk. Oh baiklah Bu, nanti akan dipimpin meneran dengan posisi setengah duduk ya Bu. Ya Bu Bidan. Baiklah Ibu, saya akan mengajarkan teknik meneran ya Ibu. Nanti jika Ibu ada kontraksi, nanti silakan meneran ya Ibu. Caranya nanti giginya seperti menggigit ya Bu. Terus dagu Ibu silakan menempel kepada dada Ibu. Dan pandangannya menghadap ke bawah ya Bu, ke arah jalan lahirnya. Dan juga jangan sampai mengeluarkan suara ya Bu saat mengejan ya Bu. Ya Bu Bidan. Baiklah Bu, kita lihat apakah ada kontraksi atau tidak dengan cara meraba pundus Ibu. Oh Ibu, ini baiklah, ini udah ada kontraksi ya Bu. Jadi silakan meneran ya Ibu. Saya pimpin untuk meneran ya Bu. Ya Bu Bidan. Baiklah Ibu, ini sudah ada kontraksi ya Ibu. Kontraksinya sudah sangat kuat ya Ibu. Saya pimpin meneran ya Bu. Ayo Ibu, meneran Bu. Jangan bersuara ya Ibu. Wah, pintar sekali Bu. Baik Bu, ini kepalanya sudah keluar 5-6 cm ya Bu. Setelah kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm, selanjutnya kita meletakkan handuk di atas perut Ibu. Gunanya untuk mengeringkan bayi. Setelah itu kita memakai APD lengkap. Penutup kepala dan kacamata, dan memakai sepatu bot. Sehubungan tidak ada alatnya, jadi saya lewatkan. Selanjutnya memakai handscoon.
Selanjutnya jangan lupa memasang kain sepertiga di bawah tempat ibu. Setelah itu kita tunggu dulu ibu sampai ada rasa ingin meneran. Baik Bu, apakah sudah ada rasa kontraksi kencang-kencang seperti itu Bu? Sudah Bu Bidan. Baiklah Bu, langsung saya pimpin meneran ya Bu. Tangan kanan menahan perineum agar tidak terjadi ruptur dan tangan kiri berada di simfisis untuk mencegah kepala mengalami depresi maksimum. Ayo Bu, meneran Bu, lagi Bu. Waduh, pintar sekali ya Bu, dikit lagi Bu. Napasnya pendek-pendek aja ya Bu. Setelah itu kita perhatikan lilitan tali pusat. Jika ada lilitan tali pusat yang kendor, langsung kita keluarkan. Jika ada lilitan tali pusat yang kencang, kita langsung klem dan langsung dipotong. Selanjutnya kita tunggu putaran paksi luar. Untuk putaran paksi luar, biarkan bayi berputar secara alami, jangan kita bantu untuk memutarnya. Setelah itu kita pegang secara biparietal. Setelah itu ditarik ke bawah untuk mengeluarkan. Setelah itu tarik ke atas lagi untuk mengeluarkan sampai sampai mata kaki. Setelah itu bayi diletakkan di atas untuk melakukan penilaian sepitas. Setelah itu kita lakukan penilaian sepitas untuk menilai apakah bayinya menangis kuat, apakah gerakannya aktif, dan juga dilakukan penilaian pada warna kulit bayi. Bayi diletakkan secara melintang di perut ibu untuk mencegah supaya bayinya tidak terjatuh. Setelah itu kita keringkan bayi, kecuali bagian telapak tangan bayi, karena untuk membantu bayi mencari puting susu ibu saat dilakukan IMD. Kita akan gantikan handuk yang basah dengan handuk yang kering tanpa mengangkat bayi. Setelah itu kita selimuti lagi bayinya. Jika bayinya bagus atau normal, kita langsung lakukan perawatan BBL. Jika bayinya mengalami komplikasi, kita lakukan resusitasi BBL. Baiklah Ibu, ini bayinya sudah lahir ya Bu, jenis kelaminnya perempuan ya Bu. Selamat ya Bu. Ya Bu Bidan. Setelah itu membereskan alat dan memasukkan alat yang telah digunakan ke dalam larutan klorin. Baiklah, selanjutnya persalinan kala 3. Persalinan kala 3 dimulai dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Untuk persalinan kala 3 ini kita menggunakan manajemen aktif kala 3. Antara lain pemberian oksitosin, yang kedua PTT, dan yang terakhir itu masase. Sebelum plasenta lahir, kita tidak boleh melakukan masase pada punus ibu. Untuk mengetahui
tanda-tanda lepasnya plasenta. Yang pertama itu tali pusat memanjang. Yang kedua itu ada semburan darah yang keluar dari jalan lahir ibu. Dan yang ketiga ada perubahan fundus. Untuk peralatan yang digunakan untuk persalinan kala 3 ini sama seperti persalinan kala 2. Persalinan kala 3 ini hanya melanjutkan dari persalinan kala 3. Untuk alat-alat yang digunakan persalinan kala 3 ini sama seperti persalinan kala 2, karena untuk persalinan kala 3 ini merupakan lanjutan dari persalinan kala 2. Ya. Untuk persalinan kala 3, yang pertama itu kita pastikan dulu tidak ada janin yang kedua dengan cara meraba fundus ibu. Baiklah Bu, tidak ada janin kedua lagi ya Bu. Selanjutnya saya akan menyuntikkan oksitosin pada ibu agar supaya plasentanya akan segera keluar ya Bu. Baik Bu. Baiklah Ibu, kita suntik dulu ya Bu. Setelah itu lakukan aspirasi dan keluarkan jarum. Setelah itu kita pindahkan klem tali pusat ya. Untuk memindahkan klem tali pusat jangan lupa untuk ditekuk agar darahnya tidak muncrat. Kita pindahkan ke depan pulpa 5 sampai 10 cm. Setelah itu kita lihat ada kontraksi uterus atau tidak. Jika ada kontraksi, kita lakukan PTT. Kemudian tangan kiri kita dorsokromial ditekan dan menghadap ke atas. Tujuannya untuk menahan uterus agar tidak ikut keluar saat plasenta keluar. Selanjutnya kita lakukan PTT ya. Jika ininya terlalu terpanjang, boleh dipindahkan lagi. Setelah itu kita keluarkan, ditarik ke bawah, ke atas. Setelah sudah terlihat tangan kiri kita ini, dan kita putar berpilin sampai keluar semuanya. Kemudian diletakkan ke tempat ari-ari yang sudah disediakan. Setelah itu, jika tidak ada kontraksi, kita lakukan masase. Setelah itu, kita lakukan pengecekan kelengkapan plasentanya. Untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan plasentanya, kita keluarkan dari tempatnya. Setelah itu kita lihat bagian maternalnya dan pastikan semuanya lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Karena banyak darah, setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan kasa. Selanjutnya kita satukan dengan selaput ketubannya dan pastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Selanjutnya kita ukur panjang tali pusatnya dan kita hitung ada berapa vena dan ada berapa arteria. Setelah itu kita cek lagi kontraksi ibu baik ya. Dan setelah itu kita lakukan laserasi. Selanjutnya kita lakukan laserasi pada jalan lahir ya. Yang pertama kita buka, terus kita dep dan kita lihat apakah ada pendarahan aktif atau tidak.
Kemudian kita lakukan pada area sampingnya, kita buka, terus kita dab, dan sebelah sampingnya lagi kita buka dan kita dab. Iya. Setelah itu kita bisa kita lihat ya bagian mana yang terjadi ruptur. Jika terjadi ruptur derajat 1 dan 2, segera kita heading ya. Jika terjadi ruptur derajat 3 dan 4, segera kita rujuk. Selanjutnya kita ajari ibu teknik masase ya, supaya ibu tahu kontraksinya baik atau tidak baik. Jika kontraksinya ibu tidak baik, ibu bisa lapor segera ke tenaga kesehatan. Baik ibu, ini terasa mulus ya bu? Iya Bu. Baik, kalau terasa mulus itu bagus ya bu, tandanya ada kontraksinya yang bagus. Ibu bisa pinjam tangannya bu. Ini terasa keras kan ya bu? Iya Bu. Bagus, kalau terasa keras itu berarti baik. Jika terasa lembek gitu, itu akan terjadi pendarahan ya bu. Iya Bu. Ibu apabila tidak terasa keras begini, ibu langsung lapor ke tenaga kesehatan ya bu. Iya Bu. Baik bu, sudah bu. Baiklah ibu, ini persalinan kala 3-nya sudah selesai ya ibu. Baik Ibu. Ibu silakan istirahat terlebih dahulu dan saya akan membereskan alatnya bu. Baik Ibu. Baiklah, setelah itu kita harus bisa mengestimasi pendarahan. Kita harus bisa menilai pendarahan yang ada di kain sepertiga dan juga alasnya. Baiklah, jika sudah selesai, kita bereskan semua alatnya dan pindahkan alatnya ke dalam larutan klorin. Untuk sampah-sampah yang telah dipakai, buanglah pada tempat sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya kita lepas APD. Baiklah, itulah video persalinan kala 2 dan 3. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.